Hai sahabat-sahabat Anyut Queen, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama saya Anyut Queen di channelnya Anyut Queen, Anyu Manja, manja banget. Nah, kali ini aku datang seorang bintang tamu. Dia seorang model dan juga pemain sinetron. Mau tahu siapa dia? Inilah dia, Revan Aldi. Halo. Apa kabar Revan Aldi? Kita selalu tancing ya. Revan Aldi. Ya. Oke, gimana kabarnya? Baik. Oke, Revan Aldi, gimana sih? Tahu ceritakan kan sekarang menggeluti dunia keartisan ya. Pasti kan kamu berawal dari model ya. Gimana sih prosesnya kamu bisa jadi terjun ke dunia model? Dari awal ya? Ya dari awal. Bisa. Sebenarnya dulu itu waktu gua SMA ya. Gua SMA itu gua sambil jadi steward sepak bola. Sepak bola. Terus gua ikut duta pariwisata dan gua kenal sama satu agensi namanya Colors Model Inc. Oh, kalau model ini kalau nggak salah itu ada di daerah Malang ya? Malang, Jawa Timur. Betul, Mas Agung ya kalau nggak salah. Betul sekali Mas Agung. Oh ya? Tahu, soalnya saya pernah satu proyek syuting di Bromo dan menggunakan talentnya dari Mas Agung. Oke, lanjut apa? Oke. Nah, itu sebenarnya belum intens ya sama Mas Agung ya. Baru intens itu waktu ada event di Kanjuruhan, Malang, Stadion Kanjuruhan, Arema. Nah, itu baru kontak tuh sama dia. Terus akhirnya masuklah agensinya. Terus jadi duta pariwisata Kakang Mbak Yu Malang. Mbak Yu Malang. Terus akhirnya ikut event jalan model, event-eventnya Mas Agung ya, mungkin show-nya. Betul. Terus ada satu kesempatan ikut audisi di Cardinal Award. Cardinal Award. Kalau nggak salah itu tahun berapa ya? 2017 kalau nggak salah ya. 2017. 2016 audisinya. 2016 audisi itu kepilihnya baru setahun. Akhirnya pilihlah dan berangkat ke Bali untuk grand final ya. Jadi seluruh kota di seluruh Indonesia nasional. Terus akhirnya berangkat ke Bali. Itu karantina itu 5 hari ya. 5 hari sampai benar-benar kepilih. Dan akhirnya puji Tuhan juara 1. 3. Tapi luar biasa loh dari sekian ribu yang apalagi beberapa kota ya. Betul. Juara 3 itu suatu prestasi Bang. Nah, terus setelah dari model Cardinal ini kamu gimana bisa kamu stay sekarang di Jakarta? Gini. Ya, waktu di Cardinal itu setelah grand final yaitu hari ketiga. Itu ada kesempatan buat ngobrol sama, nah kebetulan nih jurinya itu manajer dulu, dia itu megang Raffi Ahmad BBB. BB ya itulah. Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol terus dia itu ngomong, lu kalau mau ke Jakarta buruan karena kesempatan nggak datang 2 kali. Betul kan? Ya, akhirnya gue nggak pikir panjang. Seminggu ya puji Tuhan fee-nya udah cair. Akhirnya gue memberanikan diri berangkat ke Jakarta. Langsung gue berangkat. Ya udah, akhirnya gue foto majalah gadis sama dia. Terus akhirnya ya udah berjalan. Berarti ketika kamu udah hijrah ke Jakarta, kamu tuh udah mendapat job foto-foto ya? Karena kamu udah ketemu sama Mas itu yang kamu sebutin tadi ya? Nah, dari awal foto-foto tuh gimana kok bisa sampai kamu terjun ke dunia sinetron juga sama iklan katanya? Gimana prosesnya? Apa kamu ikutin casting ke beberapa PH ataupun kamu ditawarin langsung? Pertama casting sih, pertama itu iklan. Nah, ada kesulitan nggak sih Van ketika kamu dari model nih? Model kan biasanya cuma kayak jalan, foto gitu kan. Tiba-tiba kan kamu harus berakting di depan kamera walaupun sama kameranya sih ya. Cuma bedanya kan kalau misalkan iklan ataupun sinetron banyak dialog tuh. Kalau misalkan foto kan pasti cuma kayak pose gitu, ekspresi gitu loh. Nah, ada kesulitan nggak sih ketika kamu syuting iklan ataupun syuting sinetron? Pasti. Gini ya. Dulu tuh gue waktu ke Jakarta itu sempat ya gue jalan catwalk, kan. Akhirnya gue merasa wah tinggi gue kurang nih kayak. Gue harus beralih nih kan. Akhirnya gue beralih ke acting. Ya memang sih kalau gue harus belajar sama pengalaman sih, karena susah banget. Yang gue awalnya catwalk jalan cuman dari arahan doang, ya kan, segala macam bla bla bla, ya kan, dan harus berakting dan dialog.
artikulasi, intonasi Iya. segala macam. Ya awalnya pertama itu dapat FTV kalau syuting yang benar-benar pakai dialog ya. Iya. FTV. Itu lawan main gua itu siapa ya? Aduh gua lupa, udah lama banget. Itulah, itu gua nggak dapet feel-nya ya. Kenapa? Gua belum tahu karena gua pertama kali di situ. Apa kamu ada kecanggungan atau Pasti. apalagi kamu berapa sama satu frame sama artis senior misalnya. Senior pasti gue canggung karena gue baru ya kan. Otomatis gue mendekatkan diri gitu. Cuman mungkin gue terlalu gimana ya, kok agak nggak enak lah gue mendekatkan ya. Itu gue makin canggung ya kan. Terus yang gue tahu, yang pemikiran gue saat itu adalah ketika gue baca dialog ya gue acting gue doang, gue nggak mikirin orang lain segala macem. Ya udah gue acting kelar gitu kan. Nah ternyata itu salah. Nah dari situ gue kamu dapat komplainan, dapat teguran dari director? Teguran apa sih enggak sih. Cuma kamu ngerasa kurang puas aja gitu. Tapi emang gue baru ya, gue tuh ketika gue hal yang baru atau segala macam, gue tuh selalu tanya sama sutradaranya, kurang apa bang, waktu udah selesai syuting segala macam, gue tanya, bang, ini gue kurangnya apa, salah gue di mana, bla bla bla, gue pengen tahu nih, gitu, karena ya itu kita tahu dari kesalahan kita, terus kita mempelajari lagi, memperbaikin lagi, gitu. Nah dari situ kamu ambil kesimpulan bahwa kamu lebih banyak belajar lagi dan bertanya sama senior ataupun sama saudara gitu. Nah selama kamu udah menekuni dunia acting ya, terus kamu udah tahu kan kamu punya kekurangan dan kelebihan yang kamu miliki. Nah sekarang tuh gimana sih untuk menyiasati strategisnya kamu dalam dunia acting gitu? Apakah kamu persiapannya udah matang? Apakah kamu bahwa gue tuh udah nggak ada kekurangan lagi, udah siap gitu loh? Strategi apa yang kamu sekarang lagi mau persiapkan untuk dunia acting? Yang pertama sih yang gue lagi persiapin itu mendalamin karakter ya. Karakter. Untuk mendapatkan feel-nya yang segala macam. Gue lagi mendalamin karakter gue mau kemana nih enaknya gitu. Karena gue sekarang lebih ke antagonis ya. Kalau buat sinetron gitu. Antagonis ya. Cuman, itu waktu pertama kali kamu syuting FTV itu kamu dapat perannya baik-baik atau antagonis? Baik sih. Baik-baik ya. Baik-baik. Karena mungkin dari look mungkin kelihatannya kamu masih baik-baik ya. Terus setelah syuting sini kamu dapat tawarannya yang antagonis. Iya. Gue gini ya. Pertama itu mungkin gue jadi teman-teman biasa. Terus berjalan waktu dapat peran itu antagonis semua. Antagonis berjalan waktu ya gue semakin tajam di antagonis itu. Karena gue pengen karakter gue di mana nih, makanya gue tajemin di situ. Ternyata gue taunya antagonis. Nah, kalau bagi kamu pribadi, Van, kamu tuh lebih senang memerankan karakter yang antagonis ataupun melankolis yang baik-baik? Kalau kamu boleh milih gitu. Gue lebih suka antagonis ya, kalau sinetron. Kenapa? Ya. Apakah lebih Gue lebih leluasa. Gitu. Gue nggak tahu ya, karena antagonis tuh kita bisa marah, kita mungkin karena kamu suka tantangan kali ya. Ya, karena jadi kamu lebih sukanya yang lebih ekstrim. Kalau gue halus-halus tuh kayak nggak enak gitu ya, kayak gue harus pelan ngomongnya, harus kayak iya sayang gue ini, gue nggak bisa. Itu gitu. gue karena gue udah masuk antagonis. Cuman kalau misalnya ke film itu kan lebih mendalamin lagi yang lain segala macam gitu kan. Itu sih. Oke, Van. Nah, kamu kan tadi udah memilih kamu lebih senang itu di dunia acting tuh, kamu lebih memfokuskan pendalaman karakter, lebih senang itu antagonisnya daripada melankolis yang baik-baik. Berarti kamu tidak bisa mainkan baik-baik ya. Nah, target apa lagi sih yang kamu pengen capai nih di tahun ini? Apakah kamu pengen main film, dapat peran kayak gini, ataupun kamu pengen sekarang fokusin dulu di sinetron atau FTV gitu? Gue sempat terbayang ya, gue pengen main film, tapi itu perannya itu psikopat. Gue tuh pengennya kayak gitu, entah kenapa itu kayak nggak tahu, kayak di pikiran gue, ini keren nih kayak ini, atau enggak, gue pengen main film, tapi filmnya itu kayak perampokan, terus film-film yang fighting, film-film yang sadis ya. Tapi ada dramanya juga ya kan? Pasti. Nah, persiapan apa sih, Van, untuk
persiapan apa yang kamu sekarang lagi siapin nih untuk mendapatkan peran yang kayak seperti kamu inginkan? Nah pasti kamu sekarang casting juga kan film gitu loh. Kamu tuh apakah udah siap dengan kualitas acting kamu? Apakah sekarang kamu lagi belajar lagi mendalaman karakternya atau gimana? Pasti belajar lagi sih, belajar. Terus gue juga lihat dari referensi film. Ya karena film itu banyak karakter ya. Betul. Kita nggak bisa memaksakan lo harus antagonis, lo harus melankolis segala macam tuh enggak. Karena ya itu kebutuhan film sesuai karakter. Betul. Nah makanya kalau misalnya apa ya kita tuh nggak bisa pernah berhenti untuk belajar lagi. Saya lagi kasih kesempatan, kasih kepercayaan, kamu bisa membawakan kepercayaan itu dengan baik dan semaksimal mungkin untuk nunjukinnya. Betul. Oke Revan, karena dengar katanya kamu selain menggeluti dunia acting, katanya kamu punya hobi baru nih. Hobi baru kamu apa sih? Yang katanya tuh hobinya tuh bisa termasuk agak sedikit ekstrim sih. Ya. Kemarin tuh lagi hobi ini ya. Kemarin tuh lagi jalanin YouTube sama teman. Temen ngajakin YouTube untuk binatang. Salah satunya anjing. Oke. Nah, terus itu semua jenis anjing. Semua. Jadi itu kemarin tuh sempat rescue segala macam, rescue anjing. Oke. Nah, selama kamu menggeluti hobi kamu baru ini, itu kan hobi kamu kan berhubungan dengan hewan anjing. Anjing itu kan banyak sekali ya variannya, dari yang lucu sampai yang kayak serigala itu. Nah, kamu pernah pengalaman nggak sih kena gigitan atau apa? Ada nggak sih? Gigit sih atau kamu nggak terlalu ya penyayang jadi pada tunduk semua hewan-hewan yang kamu temui gitu? Nggak semua anjing itu nggak semua bisa dekat sama manusia. Gitu. Ada beberapa yang dia itu gini ya, dia tuh punya trauma. Dia ada trauma sendiri sama majikan yang lama atau sama orang lain apalagi orang baru yang belum kenal ya, pasti kan ada interaksi ya. Iya. Soalnya gue kemarin itu pernah ya, bagus banget anjingnya, bagus banget. Gue pegang dari belakang, gue ini nggak tahu kalau ini anjing ini punya pengalaman yang buruk, ya kan? Gue pegang, gue digigit tangan gue, langsung digigit tangan gue. Ya sontak gue kaget dong. Ya. Tapi untungnya nggak terluka ya? Nggak. Ya kayak gitu sih, anjing itu. Dia punya ada pengalaman buruk, kita kan nggak tahu segala macam. Dan ada pula anjing yang bisa dipelihara atau enggak. Gitu. Jadi kamu tahu jenis-jenisnya dan kamu bisa ngeliat dari karakter si anjing tersebut. Ya nggak terlalu banyak sih. Oke. Awalnya gimana sih Van? Kok kamu bisa kayak kan di antara hewan tuh banyak, ada kucing, ada ular, atau hewan apa? Kenapa kamu sukanya tuh sama hewan berjenis anjing gitu? Jadi gini, apakah kamu di rumah kamu memiliki sebuah seekor anjing mungkin? Jadi gini, keluarga itu emang beberapa itu ada yang punya anjing, ya kan. Terus gue tuh pernah punya waktu kecil. Gitu. Nah, punya waktu kecil, gue ada duit nih, gue nabung. Saya kiranya gue bisa beli, tapi gue itu anjing kampung ya, gue lupa di jalan tuh gue beli. Kenapa itu gue lupa, akhirnya gue bawa ke rumah. Nah berhubungan rumah gue itu sempit, gak ada tempat, ya kan. Kayak rumah gue tuh udah bawah tanah pokoknya, ada tempat di bawah. Anjing gue kalau malam gue taruh di bawah, gitu loh. Gue tuh nggak tahu, dia teriak, akhirnya anjing gue tuh stres, ya kan, stres terus. Anjing juga memiliki stres ya? Aku pikir manusia aja. Anjing tuh stresnya paling gampang, paling sensitif ya. Terus akhirnya sebenarnya gini nih, anjing itu yang dibutuhin tuh cuman teman, makan, terus sama tempat tinggal. Udah, anjing tuh kayak gitu. Nah berhubung ya dia punya teman, tapi dia juga stres karena ditinggal di bawah, ya kan. Kadang kalau malam ya kan, stres segala macam ya, itu karena dia stres, dia nggak mau makan, dia hilang, terus balik lagi, nggak lama nggak mau makan, meninggal. Oh my god, sangat ini ya, terbuka ya Van. Dari situlah kamu tuh berawal dari situ kamu mulai suka, mencintai berjenis anjing. Dan sama sekarang berarti kamu pendekatan sama anjing tuh udah ini ya, udah tahu ya, bisa membaca bahwa anjing ini tuh kayak gimana gitu kan. Oke, Van, sebelum kita mengakhiri ya, sekali lagi aku ucapin terima kasih buat kamu udah hadir di channel YouTube aku. Kasih tahu dong Van, tips-tipsnya buat teman-teman di luar sana yang pengen seperti kamu nih tuh jadi dunia model atau menjadi seorang artis. Langkah apa yang harus mereka tahu gitu loh kan, proses kamu juga seperti ini kan nggak segampang ini. Pasti kamu juga kan melalui kayak audisi model
model apa segala macam. Kasih tips-tipsnya dong buat teman-teman di sana supaya teman-teman di sana juga tahu dan mempersiapkan mentalnya gitu. Oke. Kalau menurut gua ya, yang pertama jangan takut bermimpi. Betul. Tuh. Karena ya kayak gue dulu itu dari SD itu gue pernah ngomong ya, pernah terucap ya. Gue lagi lihat TV terus gue ngomong, enak ya tuh orangnya lihat TV gitu kan. Pengen gue, gimana caranya? Emang gue bisa gitu kan. Itu satu kata, itu gue terucap tuh kan. Akhirnya kesampaian sekarang kan, gue bisa main FTV, sinetron, ya. Bahkan kamu udah beberapa ada di satu majalah ya. Dan itu pertama, jangan takut bermimpi. Yang kedua, jangan pernah takut mengambil resiko kalau lo tuh bisa. Betul. Pertama lo harus nyoba dan lo harus yakin gue nih bisa. Terus lo harus benar-benar lo harus yakin ya sama diri sendiri ya. Yakin. Ya contoh kayak gue nekat ke Jakarta, ya kan, menjalani itu, ya kan. Ya kalau misalnya lo belum menjalani itu ya lo nggak tahu hasilnya gimana. Betul. Ya kan? Selama kamu masih muda nggak salah kamu mencoba dan sekali dalam seumur hidup ya. Walaupun nanti hasilnya mau sukses apa enggak itu urusan sama Tuhan ya. Yang jelas selagi kamu bisa berusaha dan bisa kamu wujudkannya, kita nggak ada yang tahu ya kita bernasib di mana. Betul. Terus belajar dari pengalaman. Itu penting. Kalau misalnya kamu udah berani, udah nekat segala macam, jangan nyerah deh. Kalau misalnya gagal segala macam, gagal tuh sukses itu gak diukur dari gagalnya. Lo gagal berulang kali, ribuan kali nggak apa-apa. Itu menandakan lo itu udah berjuang dan 1000 kali lo tuh tahu caranya untuk lebih baik lagi. Bangkit ya. Karena dari kegagalan kamu bisa belajar gimana caranya tuh bangkit dari keterpurukannya. Betul. Karena waktu itu menjadi seorang sukses tuh harus melalui fase-fase di mana perjuangan seperti itu yang pasti. Yang alami itu. Menurut gue ini sih, lo tuh kayak lagi daki gunung ya. Lo lagi daki gunung tinggi banget. Contoh nih, lo naik pesawat ke gunung. Naik pesawat cepat kan, enak kan? Seret tuh nyampe ya kan? Ya udah, lo turun bisa mungkin ya. Lo naik lagi bisa nggak? Nggak bisa, susah kan? Nah kalau misalnya lo dari bawah, pelan, lo nyampe kan, meskipun itu berat, terjal segala macam, lo harus sakit-sakitan, harus kayak gimana nggak tahu ya, kelaparan ya kan? Nyampe, lo turun bisa naik turun bisa. Karena udah terbiasa prosesnya, jadi mental belajar dari proses kuat ya. Jangan mau minta yang instan. Karena dengan instan kamu nggak akan langgeng ketika di atas. Betul. Tapi kalau kalian dengan prosesnya dari bawah sampai ke atas, ketika di atas kamu bisa mempertahankannya ya. Betul. Karena banyak sekali tuh orang gampang meraih tapi paling susah dalam mempertahankan gitu. Betul. Jadi kalian pilih mana? Mau prosesnya yang seperti Revan dari bawah ataupun dari atas ya? Itu balik lagi ke kalian semua ya. Karena semua manusia itu memiliki pilihan, yang dimana pilihan itu kalian harus pilih dengan baik-baik ya. Betul banget. Jangan sampai salah melangkah gitu sih. Oke Revan, thank you so much sudah digabung di channel aku. Aku doain semoga kamu sukses dan semoga mimpi-mimpi kamu tercapai dan semua impian kamu. Apalagi kamu pengen di dunia perfilman, insya Allah kamu pasti akan ketemu jalannya. Apalagi kamu punya sebuah karakter, aku lihat ya. Tergantung kamu cara menunjukkannya aja ya. Gitu. Thank you banget buat kalian semua yang juga udah nonton di video aku ini. Jangan lupa di subscribe, like, and comment, share. Jangan juga, atau kalian punya channel juga ya? Masih belum lagi mau jalan. Coming soon ya. Nanti kalau udah channel nanti aku ini. Jangan lupa di subscribe, like, and comment, dan share ke teman-teman kalian. Semoga dibagiin ke teman-teman sekalian. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Semoga video ini bisa mengedukasi, bisa memotivasi kalian untuk menjadi seperti kayak Revan ataupun menjadi seorang artis apapun ya. Dan kalian juga bisa komen kalian pengen tahu lagi tentang dunia keartisan atau dunia model ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye.